Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjenguk dan mendoakan orang sakit merupakan anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika menjenguk ini juga bisa dibarengi doa untuk memohon kesembuhan. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat beragam bentuknya, termasuk dalam bentuk sakit. Seorang muslim yang mengalami sakit patut tetap bersyukur dan bersabar, karena ujian Allah ini pasti membuahkan hikmah. Menjenguk saudara atau kerabat yang sakit merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi dijelaskan sejumlah riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW saat menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Ketika menjenguk kerabat yang sakit, Rasulullah SAW mendoakan kesembuhan dengan berbagai doa yang dibacakan untuk mengharapkan kesembuhannya. Lantas, doa apakah yang dilafalkan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang sedang sakit tersebut? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham, insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa doa yang dibacakan Rasulullah SAW untuk mengharap kesembuhan orang yang sakit. Yang pertama, doa ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syaifiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman, yang artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan, karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Yang kedua, dalam riwayat lain Rasulullah SAW membaca doa ini ketika meruqyah salah seorang sahabat. Imsahil ba'sa rabban nas biyadika syifa'u la kashifa lahu illa anta. Artinya, Tuhan manusia, sapulah penyakit ini, di tanganmulah kesembuhan itu, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Engkau. Lalu yang ketiga, Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan membaca doa berikut ini sebanyak 7 kali di hadapan orang yang sedang sakit. Dengan doa ini
diharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit yang diderita orang tersebut. As'alullahal azima rabbal arsyil azim an yashfi'a, yang artinya aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan Ars yang megah, agar menyembuhkanmu. Yang keempat, doa ini dapat dilafalkan sambil menyebut nama orang yang sakit. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah saat menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana riwayat Imam Muslim berikut ini. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, yang artinya, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad. Dalam hal ini, lafal nama Sa'ad bisa diganti dengan nama orang yang sakit. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacakan doa ketika menjenguk seorang badui yang menderita demam. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya semoga tidak apa-apa sakit, semoga suci dengan kehendak Allah. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, sakit merupakan ujian sekaligus penggugur dosa. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156, yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Selain doa memohon kesembuhan, dapat juga membaca doa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dibaca oleh Rasulullah ketika menjenguk sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sebagaimana riwayat dari Ibnu Sunni. Syafaqallahu saqamak wa ghafara zanbak wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalik, yang artinya, wahai, dalam hal ini sebut nama orang yang sakit, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita pahami bersama bahwa sakitnya seorang muslim yang beriman dapat membawa beberapa keutamaan. Yang pertama, doa orang sakit itu mustajab. Doa orang yang sakit termasuk doa yang mustajab sebagaimana doa malaikat. Dari Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu datang mengunjungi si sakit, maka mintalah ia berdoa untukmu, karena doanya seperti doa malaikat, yakni besar kemungkinan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang kedua, balasan surga bagi orang yang sakit pada mata. Bagi orang yang menderita sakit atau cacat mata dan kemudian ia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasannya, yaitu surga. Firman Allah dalam hadis qudsi, jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan penglihatan kedua mata yang sangat dicintainya, kemudian ia sabar, aku akan menggantinya dengan surga. Hadis riwayat Ahmad dari Anas dan Tabrani yang bersumber dari Jarir radhiyallahu an. Baihaqi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa pada sewaktu-waktu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra, datang berkunjung kepada Rasulullah yang sedang duduk bersama sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah kemudian bersabda, inginkah kalian
mendengar apa yang diceritakan Jibril kepadaku. Sesungguhnya Allah berfirman, hak pahala bagi orang yang telah kuambil penglihatan kedua matanya yang sangat dimuliakannya tidak lain adalah surga. Keutamaan yang ketiga, dijadikan penduduk surga. Orang yang bersabar dengan penyakit yang dideritanya termasuk penduduk surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Atha bin Ribah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya kepadanya, "Inginkah kamu melihat wanita penduduk surga?" Jawabku, "Tentu saja." Kata Ibnu Abbas, "Nah, wanita hitam itu, ia pernah datang mengadu kepada Nabi SAW. Saya ini sering jatuh pingsan dan terbuka aibku, maka doakanlah untukku agar Allah menyembuhkanku." Ujar Nabi SAW, "Jika kamu mau, kamu terima itu dengan sabar, dan sebagai ganjarannya kamu mendapat surga. Atau kalau tidak, saya doakan agar Allah menyembuhkanmu." Wanita itu berkata, "Saya akan bersabar, tetapi saya sering terbuka aib saya kalau pingsan, maka doakanlah untukku agar aibku tidak tersingkap." Lalu Nabi mendoakan untuknya. Keutamaan yang keempat, dicatat kebaikan pahala saat sedang sakit. Bagi orang yang biasa mengerjakan kebaikan semasa lapang dan sehatnya, akan tetap dicatatkan untuknya pahala kebaikannya jika ia berhalangan mengerjakannya karena sakit. Firman Allah kepada para malaikat dalam sebuah hadis qudsi, "Jika aku menguji salah seorang hambaku yang beriman, lalu ia memujiku atas ujian itu, maka berilah dia pahala sebagaimana pahala yang biasa kalian berikan kepadanya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Sangat besar rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman yang sabar saat diuji dengan sakit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.